warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri S dengan NIM 052339 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan wawancara dengan narasumber kepala sekolah untuk podcast dengan tema strategi kepala sekolah dalam menghadapi revolusi kurikulum merdeka. Simak video berikut. Sebelumnya terima kasih banyak atas saya sekarang. Jadi di sini untuk podcast ini gimana strategi sekolah dalam menghadapi revolusi kurikulum merdeka. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa dasar atau pertimbangan utama SD Negeri 11 Balong dalam menghadapi kurikulum merdeka? Dasar pertama yaitu karena kurikulum itu diberlakukan dengan kebijakan dari pemerintah. Kemudian saya dapat melihat dari kurikulum merdeka yang sekarang ini betul lagi kita mau berbicara kurikulum merdeka, sekarang kurikulum nasional, tapi oleh karena daerah yang menyampaikan kurikulum merdeka, maka saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka. Di mana pada dasarnya kurikulum merdeka itu intinya adalah bagaimana memerdekakan peserta didik, baik itu pada saat mengajar maupun di suasana yang lain. Betul-betul kita fokus kepada peserta didik. Jadi seorang guru harus bisa memahami seluruh atau karakter seseorang. Kenapa? Karena dalam merancang pembelajaran harus diawali dengan asesmen terhadap pesertanya seperti apa kemampuan dasar. Jadi begitu kita akan merancang pembelajaran bagaimana memilih metode maupun media yang harus digunakan. Pertanyaan kedua, bagaimana strategi sekolah dalam menyiapkan guru sebagai pelajar atau pendampingan agar mereka mampu menyusun dan melaksanakan pelajaran sesuai kurikulum merdeka? Alhamdulillah, khusus kami ini sekolah yang masuk selaku sekolah penggerak dari ratusan sekolah yang ada di Madiun ini, kita dari 9 sekolah masuk yang pertama sebagai sekolah penggerak. Tentunya pemerintah memberikan kebijakan sepertinya memperlakukan itu sekolah penggerak kurikulum merdeka, tentu diawali dengan pelatihan, termasuk saya itu pada saat pertama dinyatakan lolos sebagai sekolah penggerak, saya 10 hari betul-betul hampir dikatakan 24 jam ya, karena kenapa banyak kegiatan kegiatan ya itu pemberian materi maupun kami sebagai peserta mengirim tugas-tugas sama halnya juga dengan guru-guru diberikan juga pelatihan sebelumnya. Jadi paling tidak yang mereka punya dasar dan kompetensi tentang itu. Bagaimana peran sekolah dalam mengevaluasi strategi praktik pembelajaran di kelas kurikulum merdeka? Saya sebagai kepala sekolah dikatakan pemimpin pembelajaran. Tugas saya itu adalah memberikan supervisi kepada dewan guru, baik itu supervisi pelaksanaan pembelajaran, supervisi administrasi, bahkan penilaian. Jadi dengan mengadakan supervisi itu akan nampak hal-hal yang mungkin mau ditingkatkan, kemudian apa yang perlu dipertahankan. Itu diperlukan setiap guru. Kalau supervisi. Dalam penerapan kurikulum merdeka tidak lepas dari pertama menurut Bapak saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka sekolah itu. Oke. Tantangan pertama yang dihadapi terutama guru dihadapi dengan karena sebelum kurikulum merdeka peserta didik atau guru itu memberikan pelajaran betul-betul kayak mengisi botol ya. Sementara kalau kurikulum merdeka itu menciptakan pembelajaran bagaimana anak bisa mencari sendiri, menemukan sendiri ilmu-ilmu yang disiapkan oleh mereka. Seperti
Jadi ada apa pesan dan harapan Ibu untuk para guru agar implementasi belajar itu efektif berikan? Ya, harapan saya semoga guru menyadari betapa pentingnya mendidik. Jadi harus dia mempersiapkan diri, mental, kemudian kompetensi. Kenapa? Karena untuk mengajar itu tidak semudah dengan membalikkan tepuk tangan, tetapi betul-betul harus siap mental, siap akademik, ya. Karena kenapa? Berhadapan dengan anak harus juga diingat hal yang tidak boleh dipakai itu adalah membawa emosi. Karena tidak dengan di antara anak-anak ada hal yang mungkin bisa membantu. Disitulah peran kita bagaimana mengelola emosi, menjadikan tantangan menjadi peluang. Benar sekali ini yang didapat. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Yang berdasarkan podcast tadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka itu bukan hanya pergantian dokumen, melainkan pergeseran perubahan paradigma yang menuntut sekolah agar lebih adaptif, fleksibel, dan benar-benar berpusat pada kebutuhan.